ketiga, kita akan setelah membuat pantun, kita harus menarik apa nasihat yang terkandung di dalam pantun tersebut. Kalau mengerti, silahkan perhatikan yang ada pada tayangan ibu. Kelompok 1 bisa melihat? Bisa. Kelompok 3 bisa lihat? Bisa. Ada kelompok 2 jelas bisa lihat. Oke, yang pertama ibu mau baca pantun dulu. Kenapa pantunnya ibu? Beragam bunga di kebunku, salah satunya punya bunga kamboja. Kesehatan badanku jaga selalu, peredaran darahku bagus, bekerja. Ini adalah contoh pantun yang berhubungan dengan gangguan kesehatan peredaran darah. Oke. Kemudian peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan dada. Jika salah satu organ mengalami gangguan peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Bagaimana katanya kalau salah satu dari sistem peredaran darah itu mengalami gangguan, maka yang lain juga tidak akan melakukan ini. Coba. Oke. Silakan. Ini kan kalau peredaran darah lancar ya, kalau peredaran darah lancar, dia darahnya juga lancar keluar. Ya, kelihatan ini apa? Darahnya lancar toh? Bagaimana kalau misalnya ada masalah di peredaran darah? Di sini, ibu baca di sini. Tidak ya, karena ini namanya ada penyumbatan di dalam pembuluh darah. Ini salah satu penyebab. Kalau tersumbat di sini pembuluh darah, nah dia mengejar sampai itu habis kekuatannya, tidak bakalan jalan di darah. Jadi ini adalah salah satu contoh ya. Itu adalah salah satu dari gangguan peredaran darah. Kemudian kembali fokus ke layar. Kemudian kemarin kita sudah bahas juga yang ini ya. Ada faktor keturunan dan faktor keturunan. Ya. Faktor keturunan ada apa? Apa bacanya? Jantung? Ya. Kedua, ada apa? Varises. Apa penyebabnya varises? Pada orang tua yang dia berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama sehingga urat-urat yang berada di betisnya itu keluar. Kalau keluar seperti ini urat-uratnya, maka dia akan terasa sakit, terasa panas dan perih, tidak bisa lagi berdiri lama. Kemudian ketiga, tekanan darah rendah. Kalau kemudian hipertensi atau darah tinggi, ini yang sering beredar di masyarakat. B. Marah. Kemudian ada anemia. Ini anemia, lihat gambarnya anemia. Ini darah normal, banyak sel darah merahnya dibanding sel darah putih. Tapi kalau orang anemia, dia sel darah merahnya sedikit dan sel darah putihnya yang banyak. Apa yang terjadi kalau lebih banyak sel darah merah daripada sel darah putih? Itu cepat capek, baru jalan beberapa meter ke sekolah, capek sekali nih, gampang pusing. Orang yang gampang pingsan itu dia anemia. Kalau pertemuan ini kita akan membuat pantun. Setelah membuat pantun, kita mau tahu nasihat apa yang terkandung dalam pantun ini. Mau bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, buka LKPD-nya halaman kedua. Bisa terlihat? Ada bagan toh, mau bikin bagan. Jadi, dia menuangkan bagan yang ada di LKPD ke dalam kertas foto yang telah ibu siapkan. Bisa? Bisa. Oke. Kelompok 1 warna apa? Orange. Orange ya. Kelompok 2 warna apa? Pink. Iya, kelompok 3 tidak ada pilihan. Kalian bikin bagan seperti ini nah? Boleh berkreasi bentuk lain, boleh. Silakan ditempel-tempel, silakan diguntingkan kertas, boleh nah? Kemudian tulis di sini jenis gangguannya, kemudian penyebab
Oke, dengan kesini kalian bisa buka halaman 60. Ya, betul. Sini kamu ya. Coba. Apa nak? Iya, ada apa? Siapa nama kelompok? Tulis tiga-tiganya. Ini siapa? Nur Apiani, tulis di sini. Apa gangguan peredaran darah? Toh, ada toh? Ya, langsung dipindahkan. Satu ini. Tulis di sini. Nanti ini digunting ya. Digunting kemudian ditempel lagi. Mana pantunnya? Kelompok 1 mana pantunnya? Oke, lanjut dikerja nak. Kita akan presentase hasil yang telah kalian tuliskan ya. Jadi kita mulai. Penyebabnya perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Sylvia Nur Hanifah. ya. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Muhammad Fandi. Ya. Ya, silakan. Ya, presentase dari kelompok 2 kita beri aplaus. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi dari kelompok 1. Oke. Mempresentasikan masing-masing hasil kerjanya ya, sudah. Di sini sudah ada gangguan peredaran darahnya dan faktor penyebabnya. Ada gangguan berdasarkan keturunan dan berdasarkan faktor keturunan. Serta sudah membuat pantun. Ibu mau satu orang siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa? Ada yang mau menyimpulkannya, silahkan. Apa? Semangat. Ya. Iya. Dan Nur Apiani menyimpulkan bahwa pada hari ini kita mempelajari gangguan peredaran darah berdasarkan non keturunan dan berdasarkan keturunan serta membuat pantun berdasarkan ciri-ciri pantun, yaitu satu pantun terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sebagai sambungan. Baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Baik, dan baris 1 dan dia harus bersayap AB. Oke. Selanjutnya, karena kita telah menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau tahu apa yang menjadi kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Silvi mau? Ya, silakan Silvi, apa kesulitannya nak? Yang sulit dalam pembelajaran yaitu membuat pantun karena harus menyamakan huruf terakhir baris 1 dan 3 serta baris 2 dan 4. Oh, katanya Silvi itu sulit membuat pantun karena kalau membuat pantun itu baris 1 dan baris 3 akhirannya harus sama. Serta baris 2 dan baris keempat harus sama juga akhirannya, Silvi. Iya, agak sulit katanya Silvi membuat karena kata-katanya bagian terakhir harus sama hurufnya. Kemudian yang paling menyenangkan dalam pembelajaran hari ini apa? Oh, Harus berdasarkan isi pantun yaitu baris
bilang kalau Nurfadila justru bikin pantun yang menyenangkan karena membuat sebuah nasihat. Yang lain, apa yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini? Oh, pantun juga. Ada yang suka membuat sistem organ peredaran darah? Oh, kalau Silvi karena kita tinggal beberapa menit istirahat ya. Jadi pesannya itu dari sekolah tetap belajar, mengulangi pembelajaran yang telah dilakukan di dalam kelas. Kita akan tetap mempelajari organ